Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kepada adik-adik santri kelas 12 KMI putra dan putri yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita melalui daring, khususnya di mata pelajaran usul fikih. Materi kita kali ini terkait dengan bab usul fikih istilahan, kemudian dilanjutkan dengan babul kalam sebagaimana yang ada di dalam kitab Syarah Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Cuma yang Ustadz sampaikan adalah intisari, rangkuman atau ringkasannya. Nabda mulakhas usulul fiqhi syarah al-waraqat bab usul fiqhi istilahan wa babul kalam minas safhah al-thalathin ila safhah wahid wa arba'in. Ringkasan usul fiqhi syarah al-waraqat dari bab istilah usul fiqhi sampai bab al-kalam dari halaman 30 sampai halaman ke-41. Qala al-musannif wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali wa kayfiyatul istidlali biha. Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali wa kaifiyati al-istidlal biha. Usul fikih maknanya pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum, al-ijmal atau global, dan cara menggali hukum dari kaidah tersebut. Wa kaifiyati al-istidlali biha. Wa abwabu usulil fikhi, dan di antara bab-bab yang terdapat di dalam ilmu usul fikih di antaranya aqsamul kalami, al-amru wan nahyu wal 'am wal khasu, al-mujmalu wal mubayyanu, adh-dhahiru wal muawwalu wal af'al, an-nasikhu wal mansukhu, al-ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Di antara bab-bab atau tema-tema yang terdapat di dalam bidang ilmu usul fikih di antaranya pembagian kalam yang ini nanti menjadi materi kita hari ini. Kemudian al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Kemudian al-'am wal khas, umum dan khusus. Setelah itu al-mujmal wal mubayyan, mujmal yang belum jelas maksudnya, kemudian mubayyan penjelasnya, adh-dhahiru wal muawwal, dhahir yang jelas, wal muawwal penafsiran, al-af'al perbuatan-perbuatan, an-nasikh wal mansukh, istilah dalam ilmu usul fikih namanya nasikh wal mansukh atau an-nasakh, kemudian al-ijma', kemudian al-akhbar wal qiyas atau analogi, wal hadar wal ibahah, terlarang, haram dan boleh, wa tartibul adillah, urutan dalil, sifatul mufti wal mustafti, sifat mufti dan mustafti, orang yang meminta fatwa, dan yang terakhir wa ahkamul mujtahidin, hukum-hukum terkait para mujtahid atau para ulama usul fikih. Kemudian berikutnya qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali wa kaifiyatul istidlali biha fahuwa yajma'u thalathata umurin. Asy-syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau berkata wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha fahuwa yajma'u thalathata umurin. Beliau menjelaskan apa yang telah disebutkan oleh al-musannif al-imam al-Juwaini rahimahullah ta'ala di dalam matanya tadi dengan beberapa penjelasan. Di antaranya
argumen ini usulul fikhi turukuhu ala sabiril ijmali wa kaifiyatul istidlali biha, di dalamnya terhimpun 3 hal penting atau 3 perkara penting. Al-awwal qawaidul fikhi al-ijmaliyah atau qawaid. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih secara global, secara luas, secara menyeluruh atau secara umum, atau disingkat saja boleh qawaid, kaidah-kaidah, konsep-konsep. Perkara yang kedua, kaifiyatul istidlali atau sifatul istidlal biturukil fikhi, cara menggali hukum dari kaidah tersebut atau sifat pengambilan hukum dengan kaidah fikih. Kemudian perkara yang ketiga, as-salitsu halul mustadil atau al-mujtahid. Al-mustadil di sini artinya al-mujtahid, seorang ulama. Bukan sekedar orang biasa, tapi mereka yang memiliki ilmu dan pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan dalil dan yang lainnya. Yang ketiga, keadaan orang-orang yang menggunakan dalil atau petunjuk untuk menggali hukum tersebut, seorang mujtahid. Jadi setelah ada kaidahnya, kemudian paham cara menggalinya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut atau dalil tersebut untuk memunculkan hukum atau kesimpulan hukum yang baru, terutama terkait dengan masalah fikih. Kemudian berikutnya, qala syarihu fa usulul fiqhi istilahan huwal qawaidul lati yu'rafu biha al-hukmu syar'i at-talabi al-ijtihadi. Qala syarih hafizahullah ta'ala fa usulul fiqhi istilahan huwal qawaid allati yu'rafu bihal hukmu syar'iyyu at-talabiyyu al-ijtihadi. Asy-syarih berkata, maka pengertian usul fikih secara istilah, fa usulul fikih istilahan, yaitu adalah huwal qawaidul lati yu'rafu bihal hukmu syar'iyyu at-talabiyyu al-ijtihadi. Semacam ilmu atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah umum yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum syar'i dengan cara ijtihad. Kesimpulannya dalam hal ini, setelah tadi kita membaca pengertian usul fikih secara istilah, baik yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam matannya atau yang dijelaskan oleh asy-syarih, ada 2 pengertian. Ada 2 macam pengertian usul fikih secara garis besar sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-syarih, yaitu yang pertama, memahami kaidah-kaidah fikih secara global, secara luas, secara umum, dan bagaimana cara menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum. Kemudian yang ketiga, dan mengetahui syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, seorang ulama yang memiliki ilmu atau pengetahuan yang luas, yang mahir, yang bisa menggali dan menggunakan kaidah-kaidah fikih tersebut untuk menyimpulkan sebuah hukum dalam permasalahan agama. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah umum yang dengannya dapat diketahui hukum syar'i dengan cara ijtihad. Ini sesuai dengan ucapan asy-syarih. Al-qawaid allati yu'rafu bihal hukmu syar'iyyu at-talabiyyu al-ijtihadiyyu. Kaidah-kaidah umum yang dengannya dapat diketahui hukum syar'i dengan cara al-ijtihad. Ini salah satu, semuanya boleh pengertian yang pertama atau pengertian yang kedua. Nanti silahkan kalian pahami dengan baik. Kalaupun masih bingung, boleh kalian membuka lagi, memurojaah kembali materi yang dulu di pertemuan awal kita,
sudah kita sampaikan. Intinya, ilmu usul fikih tidak lepas dari yang namanya kaidah-kaidah hukum syar'i, dan yang ketiga ijtihad. Thayyib. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke bab-bab usul fikih. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa abwabu usulil fikhi katsirah iktasara al-musannifu ala ba'dihha wa huwa al-ma'dudu fi qawlihi wa abwabu usulil fikhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu ila akhiri ma dzakar wa hadza dzikrun mujmalun laha ba'ithuhu at-tashwiqu ilaiha fa innan nafsa idza 'arafatis syai'a mujmalan ishtaqat ila ma'rifatihi tafsila. Fa innan nafsa idza 'arafatis syai'a mujmalan ishtaqat ila ma'rifatihi tafsilan. Wa abwabu usulil fiqhi katsirah, dan bab-bab atau materi yang terdapat dalam bidang ilmu usul fikih itu sangat banyak. Iktasarul musannifu ala ba'dihha wa huwal ma'dudu fi qawlihi, penulis matan al-musannif rahimahullah ta'ala hanya mencukupkan dengan menyebut sebagiannya saja, tidak menyebut secara terperinci atau ada penjelasannya, tidak, tapi hanya gambaran umum saja sebagaimana yang tertera dalam perkataannya. Dan bab-bab usul fikih itu diantaranya aqsamul kalam, pembagian kalam, al-amr wa an-nahyu, perintah dan larangan, sampai bagian terakhir. Maka ini adalah penyebutan secara global, secara umum, secara luas. Sebabnya wa ba'ithuhu adalah at-tashwiqu ilaiha, untuk membuat penasaran, terutama thalabatul ilmi, orang-orang yang mempelajari ilmu usul fikih itu sendiri, atau para ulama, orang yang lain yang berkecimpung di dalam ilmu usul fikih. Fa innan nafsa idza 'arafatis syai'a mujmalan ishtaqat ila ma'rifatihi tafsila. Karena jiwa manusia itu jika tahu tentang sesuatu hanya sekilas atau secara umum, maka rasa penasarannya, keingintahuannya akan bertambah untuk memahami sesuatu tersebut dengan yang lebih jelas ataupun terperinci. Berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa amma aqsamul kalami fa aqalla ma yutarakkabu minhul kalam isman au ismun wa fi'lun au ismun wa harfun au fi'lun wa harfun. Maknanya, dan adapun pembagian kalam, maka lafadz minimal di mana kalam itu tersusun dengannya adalah dari isman, dua kata benda, atau isim dan fi'il, kata benda dan kata kerja, atau isim dan harf, kata benda dan harf, kata penghubung, kata bantu, dan yang terakhir atau fi'il dan harf, kata kerja dan harf. Tentunya ini pelajaran kita kali ini materi usul fikih bab aqsamul kalam tidak jauh dengan bab an-nahwu yang mungkin sudah kalian pernah ketahui, kalian mempunyai background pengetahuannya di mata pelajaran an-nahwu terkait dengan al-kalam. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wastikhbarin. Kalam itu terbagi menjadi amr, nahyu, khabar, dan istikhbar. Tentunya amr, nahyu, khabar, istikhbar ini istilah-istilah terkait dengan bab-bab dalam bidang ilmu usul fikih. Wa yanqasimu aidan ila tamannin wa 'ardhin wa qasamin, dan juga terbagi atas tamannin dan 'ardhin dan qasam.
Apa itu tamanin, apa itu ardin, apa itu qasam, nanti ada pembahasannya tersendiri. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Dan dari sisi yang lain terbagi atas atau terbagi menjadi hakikat dan majaz. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala maudhu'ihi. Hakikat yaitu kalam, ungkapan, perkataan yang dalam prakteknya masih tetap pada maudhu'nya, penggunaannya. Kenapa ungkapan tersebut diucapkan, dipercakap-cakapkan. Wakila, pengertian yang kedua, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Atau pengertiannya juga sesuatu yang dipergunakan pada apa-apa yang telah diistilahkan oleh orang yang bercakap-cakap. Sesuatu di sini bisa kata, lafaz, kalimat, atau ungkapan yang dengannya kalau orang lain diajak ngobrol, diajak berbicara, diajak berbincang-bincang, paham sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Itu nama lain dari pengertian hakikat. Kemudian wal majazu ma tujawwiza bihi an maudhu'ihi. Ma tujawwiza bihi an maudhu'ihi. Dan majaz adalah apa atau maksud yang diungkapkan melebihi atau dilebih-lebihkan dengan keindahan dari kenyataannya, tetapi sesuai dengan keadaan atau gaya bahasanya kita. Majaz artinya secara istilah singkat gaya bahasa, kebalikan dari hakikat. Keadaannya sesuai dengan kenyataan, tapi si penutur, orang yang berbicara itu melebih-lebihkan agar orang lain tertarik dengan apa yang diungkapkan. Berikutnya ini terkait dengan tafsil, masih di dalam matan, bagian-bagian hakikat, kemudian contoh-contoh dari majaz. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.